السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الصلاة إحدى من أركان الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنام، وهو يواظب بالقيام، والصلاة وعلى آله وصحبه ذوي الكرام. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الآية. وقال تعالى في آية أخرى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في آية أخرى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat maghrib sembari menunggu solat Isya, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menjadikan kita sebagai manusia umat di akhir zaman, diberikan sebuah ibadah dan dijadikan ibadah tersebut sebagai salah satu rukun Islam, yakni ibadah solat yang senantiasa kita kerjakan sehari semalam 5 waktu. Salawat dan salam kepada baginda Rasul yang tidak mengenal pamrih, yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah susah, yang tidak pernah merasa payah untuk melaksanakan ibadah, khususnya melaksanakan solat sampai bengkak kakinya. Walaupun beliau dijamin surga, tetapi Nabi beribadah, berta'abbud dan solat kepada Allah tidak mengenal ruang dan waktu demi memperhambakan diri kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah memberikan dedikasi terbaik mereka untuk Islam, agama yang kita cintai, yang kita muliakan. Para imam syekh, para pengurus masjid, jamaah sidang solat maghrib dan sembari menunggu solat Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Ya Rabb, pada malam Sabtu kami berkumpul di bawah atap Masjid Jami' Kota Luxmawe. Kami hadiahkan waktu, kami berikan waktu, kami luangkan waktu untuk mengisi waktu kami pada malam ini dengan taklim. Maka kumpulkan kami kelak di yaumil qiyamah dalam syurgamu Jannatul Ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah orang syi'lun adun ado yang luntuan pemuliah. Marilah kita renungi proses terjadinya penerimaan ibadah solat. Walaupun beberapa bulan yang mendatang nantinya akan dibahas secara terperinci bagaimana sejarah dan sirah Nabi menerima solat dalam kondisi Isra' Mi'raj. Namun malam ini yang menjadi substansi pembahasan kita, isi kajian kita adalah bagaimana menyikapi solat dan bagaimana solat itu bermakna di hadapannya Allah. Orang syi'lun, sebelum kita berbicara panjang lebar, marilah kita menganalisa
bahawa ibadah solat ini merupakan rukun kedua dalam Islam. Setelah kita mengucapkan syahadat, Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan solat sehari semalam 5 waktu. Komplikasi, akumulasi solat-solat yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya, oleh para anbiya sebelumnya, terhimpun khusus hanya kepada syariat Nabi Muhammad, yakni kita semua. Artinya semayang wate urang syi'lun, tak buka sejarah, tak buka risalah, tak buka kitab-kitab, tidak ada yang diperuntukkan kepada nabi-nabi yang lain secara menyeluruh lengkap 5 boh wate, kecuali kepada Nabi Muhammad yang diberikan kepada kita sebagai hambanya. Yang selanjutnya, ibadah solat ini adalah ibadah yang seyogyanya, yang sepantasnya, yang seharusnya ipetenang hati urang-urang yang sujud. Artinya solat ini adalah ibadah untuk menghilangkan masalah dalam kehidupan. Tetapi banyak orang yang solat kadangkala bukan hilang masalah, tapi bertambah masalah dalam kehidupan. Itulah yang akan kita urai pada malam yang berbahagia ini. Cerita yang pernah lentuan baca orang syi'lun, adun ado yang lentuan pemulia. Nabi Muhammad beranjak pergi Isra' Mi'raj untuk menerima ibadah solat. Beliau dirihlahkan, diangkat oleh Allah dari dunia sampai ke langit dunia, bahkan Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Yang perlu kita garis bawahi, kondisi Nabi sebelum Isra' Mi'raj, beliau berada dalam tahun Amul Khuzni. Apa itu Amul Khuzni ya Ustaz? Amul Khuzni adalah tahun di mana suka duka yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Hana orang yang bayangkan seorang paman yang sangat cinta kepada ponakannya, seorang paman yang mampu berkata, wahai urang-urang yang na di kota Mekah, andai kata jangankan tubuh Muhammad itu disentuh oleh sayatan pedang, tetapi satu helai bulunya jatuh, maka siap tubuh longjit ke tanah geken le Abu Talib. Demikian pungkasnya, tapi pada tahun tersebut Abu Talib pun meninggal dunia. Walaupun beliau tidak masuk dalam agama Islam, tapi dedikasi kontribusi Abu Talib untuk membantu Rasul memperjuangkan akidah Islam ini rasanya tidak mampu kita uraikan dengan kata-kata. Pada waktu itu Abu Talib pun meninggal dunia. Ada seorang istri yang bernama Khadijah, yang umurnya lebih tua daripada Nabi, tetapi kesetiaannya tidak ada tara, tidak ada bandingan. Nabi pernah hidup di 2 etapa. Beliau pernah setia, tidak pernah mendua, tidak pernah memadukan Khadijah sampai Khadijah itu meninggal dunia. Bagaimana kuatnya perjuangan Khadijah terhadap Nabi Muhammad. Watepun geterimang wahyu le Nabi, getun dari Gua Hira, getun gepegah ba Khadijah, ya istri lun berempok dengan sidra makhluknya Allah. Siapa itu? Gepegah le Khadijah. Itu namus yang pernah diceritakan oleh pendeta yang saya jumpai. Kalau demikian, saya ini sebagai Rasul, watai gepegah le Nabi Muhammad, beliau sebagai Rasul yang sudah diwahyukan oleh Allah. Yang membenarkan yang pertama itulah Khadijah, istri tercinta. Gejak selimbut gepelimbut Nabi, le gepelimbut Nabi gebedah geminta penawa, gejaga Nabi luar biasa, tenang Nabi dibuatnya. Bahkan Khadijah pernah berkata, andai kata dalam perjalanan engkau membawa ajaran Islam, watenyan kondisi Khadijah hanali harta kabeh gesumbangsih untuk agama Allah. Andai kata engkau berangkat untuk membawa ajaran Islam, terdapat sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka siap tubuhku wahai Muhammad, engkau jadikan sebagai jembatan. Tugasku adalah untuk membantumu membawa risalah Allah. Laginyan kehidupan Khadijah terhadap Nabi Muhammad, Khadijah pun meninggal dunia. Maka sangat wajar kalau ada orang yang sangat dicintai, orang yang sangat disayangi, tiba-tiba keduanya meninggal dunia. Gada 2 buah ranting tempat Nabi nemenemat. Artinya pada tahun itulah disebut dengan tahun Amul Khuzni. Gejau Taif, di Taif pun beliau dihusir dan dilempari dengan pokok korma. Tapi yang paling uniknya, Allah mengisra' mi'ratkan Nabi dengan gejuk ibadah sembahyang. Kalau kita korelasikan antara sejarah
amul khuzni dengan perintah ibadah solat apa? Orang yang sakit ulai, orang yang terbeban udip, orang yang tengah kecewa, orang yang tengah pilu, orang yang tengah merasa duka, hadir solat menjadi solusi dalam kehidupannya. Nabi Muhammad nujuk oleh-oleh li Allah Ta'ala untuk ubat hati gopnyan yang tengah gundah, yang tengah amul khuzni, yang tengah menderita, hilang orang-orang tercinta. Bagaimana dihadirkan ibadah solat untuk menjadi penyembuh luka hatinya. Artinya apa? Solat ini penentu seseorang akan menjadi orang yang sehat batinnya, sehat akalnya, sehat fisiknya. Namun nuronyo orang siklun yang katanya tume di lapangan le kejadian orang sembahyang tapi tak ubah ji lagi orang yang gerak-gerik tanpa ada manfaat dalam kehidupannya. Le orang yang sujud tapi le sujud le nyan langsung gekeun ke gop. Le orang yang ruku le ruku wow kanto kerja korupsi jalan. Le orang yang ibadah dalam masjid sabu-sabu dia menjadi bandarnya. Artinya apa? Ini perlu dipertanyakan. Kenapa solat yang kami kerjakan, kenapa solat yang kami rukuk di dalamnya, kenapa solat yang kami sujud di dalamnya tidak berbekas dalam kehidupan kami? Sembahyang kedroi kamu udip lagi droi. Allah juga menegaskan dalam sebuah firman-Nya surah Al-Ankabut yang sudah kami bacakan tadinya. Bagaimana pesan Allah? Aqimis salat, dirikan salat. Innas salata, sesungguhnya salat tanha, mencegah anil fahsya wal munkar, mencegah kemaksiatan, kekejian dan kemungkaran. Tapi ramai urut gedanya Bahlung, drone gedanya Bandung, masyarakat yang ada di sekeliling kita makin gencar melakukan ibadah, tapi maksiat tetap terus jalan tanpa henti. Ini yang perlu kita bedah. Padahal urang siklun menyetalop dalam Al-Quran. Pada muro yang kau likut nalung lob Fathur Rahman versi Android. Long tulis kalimat as-salatu, merempok lebih kurang 60 lebih kalimat as-salatu diucapkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan tidak jarang solat itu ada yang kadangkala disandingkan dengan kalimat sabar, sebagaimana yang kita bacakan tadi, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terhadap tadbirnya Luqmanul Hakim, perintah pada urutan kedua dan ketiga, perintah Luqmanul Hakim, ajaran Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah aqimis shalah. Artinya solat ini sebagai legalitas bagi seorang muslim. Dikatakan muslim saat kita memproklamir diri kita sebagai muslim, maka yang identik dalam pikiran gop urang siklun na semayang atau hana. Solat dengan muslim itu tidak bisa dipisahkan. Kalau berbicara muslim yang terbayang dalam ulai urang, aktivitas dalam kesehariannya adalah orang yang menunaikan ibadah solat. Rukun Islam yang kedua adalah solat, yang sering katanya sebut, yang sering diucapkan dalam Al-Quran, yuqimus salah. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadinya Allah berpesan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi sebuah kitab yang tidak ada keraguannya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah melanjutkan, debo indikator takwa itu bagaimana? Orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman, yang yakin terhadap sesuatu yang gaib. Yang selanjutnya Allah melanjutkan, wa yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Artinya solat ini menjadi indikator, solat ini menjadi barometer. Seseorang dikatakan takwa, maka harus melalui proses bahwa dia adalah orang yang mendirikan solat. Lantas timbul pertanyaan, mantengku pakon orang sembahyang maksud tetap jalan puhana betul firman Allah dalam surah Al-Ankabut. Bukan seperti itu hamba Allah. Tapi letanya kadangkala yang tersebut yuqimunas salah, aqimis salah, iqamis salah, iqamatis salah, tetapi hana tak tahu bagai makna iqamis salah. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahawa qauluhu ta'ala wa yuqimunas salah ma'tufan, diatafkan iqamatis salah ada uha. Apa artinya? Iqamis salah, pedang sembahyang tak tunaikan sembahyang.
Dilanjutkan le Imam Al-Qurtubi bi arkaniha, dengan rukun-rukun sembahyang. Nah yang berpendapat 11 boh rukun, nah yang berpendapat 18 boh rukun, tapi sama, cuma cara menghitungnya yang berbeda. Artinya kalau solat yang ingin kita kerjakan menjadi solat yang mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, perhatikan bi arkaniha, perhatikan rukun-rukunnya. Hana memadaonan medang tengku wasunaniha, sunat-sunatnya solat. Apa itu? Salah satu dari sunatnya adalah khusyuk yang kita hadirkan. Wahayatiha, dan hayahnya solat. Fi akwatiha, tasembah yang dalam watenya. Uronyo jet ke barometer ataupun jet ke pandangan getanyo, jet ke sabuh kesimpulan. Urang-urang le kata depu le getanyo bahawa gepubut sembahyang hana li ikhlas, rame takalan kadangkala di tempat getanyo sembahyang itu pula pun hana jet le ke ibadah yang diprioritaskan. Nah nerempok kadangkala anak mit yang tengah urang-urang muda, anak mit urang-urang dara, urang-urang tuha wate tengah hayya ala salah di masjid, geputa Honda ken ke masjid tapi gemita tempat lain untuk baik ke sembahyang berjamaah. Dari situ saja bisa kita lihat bahwa urgensitas untuk menunaikan ibadah solat, apalagi memunculkan rukun-rukun yang sempurna, syaratnya, hayahnya, sundahnya, jauh daripada hal tersebut urang yang pedang sembahyang manteng kakurang dalam kehidupan gedanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir pula dijelaskan bahawa qala Ibnu Abbas yuqimus salah ay yuqimunas salah bi furudiha, tak lengkapkan semua fardu solat dalam solat yang kita kerjakan. Nyan kali geplok le gure-gure gedanyo pada malam-malam tertentu di Masjid Jami' na kajian fiqih ada dijelaskan tentang bagaimana cara solat yang benar, bagaimana rukunnya. Itu yang perlu kita pelajari sehingga solat kita akan bernilai di sisinya Allah. Yang paling penting dalam sebuah statement yang luntume dalam tafsir Ibnu Katsir pun pegah nekun li Imam Ad-Dhahhak dari Ibni Abbas, iqamatis salah ay itmamir ruku'i, tak sempurna ruku' yang kita laksanakan, wasujudi, tak sempurna sujud yang kita lakukan, watilawati, tak sempurnakan rukun qauliyah yaitu Fatihah dan yang lainnya. Yang selanjutnya dilanjutkan le Imam Ibnu Katsir, wal khusyuk harus hadir dalam kehidupan solat. Ramai tanya kadang-kala sembahyangnya hanjut ke manfaat hana bernilai pekan kerana khusyuk hana terhadirkan dalam sembahyang katanya. Kiban khusyuk dengku pernah wate jamun lunjak beut gekun legure wate lun tanya ba almarhum Abun Arman Shah di Nisam. Kiban kepega khusyuknya hai tengku metua lagi tanya tak pandu dro ateng belang. Kiban mepom tengku wate gateh karet uyup taek lelom supaya belangnya lewat. Maka tapak gedanyo bacut-bacut tak perhatikan sampai habis sembahyang. Begitu juga solat yang kita kerjakan, tengah tak sembahyang terbayang kedai sang katruk toki, tengah tak sembahyang sang tempat long mekat katruk pelanggan, tengah tak sembahyang kai klik ane, tengah tak sembahyang kai telefon le perumoh. Artinya wate truk cobaan-cobaan itu cobalah kita pandu, hilangkan semuanya, bertetap dalam koridor sembahyang sampai bih salam urang silun. Itu baru dinamakan dengan khusyuk. Dalam pendapat Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin, beliau sangat memprioritaskan khusyuk. Hana sah sembahyang, han sempurna sembahyang si dro-dro urang menyahana terapkan sifat khusyuk, sikap khusyuk, salah sabuh upaya untuk khusyuk dalam sembahyang yang dilaksanakan. Dalam mazhab gedanyo, dalam pemahaman ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, nekun khusyuknya adalah sebuah aktivitas yang sunat dalam solat dan itu sangat diutamakan. Bernilai dan tidaknya sembahyang sidro-dro urang tergantung pada khusyuknya. Maka uronyo marilah dalam durasi waktu yang sangat singkatnya ulun tuan mengajak, marilah kita perhatikan dari diri kita masing-masing. Hana perle kalian urang samping wi dan uneng cikalan dari malamnya sampai ke depannya, adakah solat-solat yang kita kerjakan menjadi solat yang bernilai di sisinya Allah, ataukah tanya sembahyang karena ya dengan atasan di sebuah instansi, di sebuah perkantoran, di sebuah tempat pekerjaan, dibuat sebuah maklumat
hana diterima kerja apabila hana melaksanakan solat berjamaah, dan akan langsung dipecat, di PHK kalau meninggalkan solat. Atas dasar tersebutlah getanya sembahyang urang siklun, maka solat yang demikian pun tidak akan bernilai di sisinya Allah. Namun menyagetanya baru tamerno-merno, baru tanuk hijrah, maka tidak apa-apa. Yang penting adalah peningkatan dalam aspek solat yang kita kerjakan. Maka wajar Allah nekun, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang yang akan mampu jipejo sidara urang dari fahsya. Pemakna fahsya dalam kalimat, dalam tafsir, beberapa tafsir yang kami baca, al fahsya'u adalah kekejian yang serupa dengan pekerjaan syaitan. But keji yang tanya lakukan yang sama lagi but syaitan, yang kenyan fahsya. Sedangkan kemungkarat didefinisikan adalah semua aktivitas yang keluar dari koridor syariat Islam. Itulah yang disebut dengan kemungkarat. Dua hal tersebut harus kita jauhi, dan solatlah yang menjadi solusinya. Mudah tengku untuk tabayang lam mudip. Contoh mandang wate oro Senin tampo oro Sabtu, bahkan na yang tampo oro Jumat, tanya sering terempok dengan polisi. Polisi yang bekerja saat pagi memakai rompi warna hijau, tugasnya di Satlantas. Mereka akan mampu menertibkan kendaraan yang lewat tidak lengkap atributnya. Nah, kendaraan hana spion, nah kendaraan kadangkala pakai PL yang lagi kepegat lebang Fakrizal Nora. Apabila orang-orang yang polisi yang sehat akan menegur. Ada kadangkala Honda yang hana tutup iponten, nah Honda, nah moto-moto yang hana lengkap atribut, hana gemesim, akan mampu dicegah. Tapi syarat polisinya udip, polisinya muda, polisinya na mata hana buta, polisinya masih jeli. Tapi coba bayangkan uronyo polisi tidur. Hantam pernah tak kalian polisi tidur? Budak ya radhiya gop. Maka ibadah yang tidur, taubahnya seperti polisi yang tidur. Baik ni bayangkan ibadah gedanyo yang lagi polisi tidur. Cina bayangkan mentang polisi tidur ibadah irazia urang. Artinya apa? Ibadah kita akan mampu mencegah kemaksiatan, mampu mencegah kenderaan-kenderaan kita yang tidak lengkap atributnya. Apabila ibadah kita sehat, ibadah kita hidup, ibadah kita punya ruh, ibadah kita masih punya mata, masih punya batin, ada kekusukan di dalamnya. Itulah ibadah-ibadah yang akan mampu menciptakan pribadi yang menjauhkan fahsya wal munkar. Maka yang merumpok polisi tidur sama lagi sembahyang yang cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Pulom sembahyang menyaureng ban-ban kawin, yang menyai ke mak tuan hanam toh begah meithaka halepah. Sembahyang gop kadang-kala subuh 2 rakaat igapnya karena saking ban leh mekawin pe rakaat sembahyang subuh. Olehnya sembahyang lain ike mak tuan lehu mak jak jamaah sembahyang lehu Allahu Akbar baca Fatihah hari raya, meri ibadah karena mak tuan. Ibadah yang seperti itu, solat yang kita kerjakan tidak akan mampu mewujudkan seorang tanha anil fahsya wal munkar. Maka uronyo marilah, bahkan Allah nekun dalam sebuah firman-Nya, surah yang kebaca oleh dengkui membunuh pu, nyan surah yang paling sedih tengok terbayangkan. Ada orang-orang yang melaksanakan solat tapi tempatnya di neraka. Apa bunyi surahnya? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Nerakanya wagejo oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sembahyang. Baik tapi hinan mentong sembahyang yang kiban, yang lalai terhadap solatnya. Wate tengah kesembahyang tengah gebilun peng, wate tengah kesembahyang tengah kepikir kepada tahta, wate tengah sembahyang tengah kepikir kepada harta. Orang-orang yang seperti itulah akan disediakan oleh Allah sebuah neraka untuknya. Fawailul lil musallin. Kiban tu katanya yang sembahyang kadangkala yang hanatom pernah tak sembahyang, bahkan nak tak sembahyang kadangkala cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Ulun tuan tertarik dengan cerita Sayyidina Ali. Bahkan Rabi'ah Al-Adawiyah juga tertarik sejarah beliau. Pernah nesujud Rabi'ah Al-Adawiyah tampo dalam sabuh riwayat sampo bengkak matanya, bahkan na yang pegah tebit lanoh dumnan trip untuk nesujud. Wate yang bedah tanya liper-perti urung-urung yang lain pakon hana tingat ke sujud yang lung laksanakan karena saking rindunya merempuk dengan Allah Ta'ala.
Tanyo laksanakan solat, jangan jadikan solat itu sebagai beban. Menyeka hadir wate sembahyang merumpuk ketenangan, itulah yang sudah nampak solat-solat yang bernilai di sisinya Allah. Wate sembahyang, wate taboh masa jiu dengan katelat wate yang gelisah, itu tanda-tanda bahawa solat kita sudah hampir menjadi solat yang bernilai di sisinya Allah. Maka uronyo marilah kita perbaiki, menyohana mooh bagaimana rukun, syarat, sunat terhadap solat yang kita kerjakan, putawa dengan alim ulama, jak pa majlis ta'lim, lebih-lebih lom di masjid jami'nya punuh gure-gure ke semua berat be alpa katanya masabah wate pun untuk datumanyang bagaimana kelengkapan solat itu, semoga sehingga solat kita bernilai di sisinya Allah. Imam Sayyidina Ali untuk fadilatul a'mal, untuk kelebihan beribadah, cerita ini boleh diceritakan kepada orang lain untuk meningkatkan kualitas ibadah, semangat untuk beribadah. Kiban keceritakan Imam Sayyidina Ali pernah tercop dengan panah kenang baba betih ke. Wate kenang panah baba betih, hana urang yang jet tarik, karena Imam Sayyidina Ali urang yang tegar luar biasa. Wate kena tarik gemo, wate kena tarik gesura, wate kena tarik meliri kesakitan Imam Sayyidina Ali sampai hana orang yang mampu pubat. Tapi wate terus wate sembahyang, beliau nebuda ibadah kepada Allah dalam kondisi pusur panah masih ada di kakinya, di betisnya. Wate yang tengah ibadah gebedah tabib, doktor orang-orang yang mampu pubat, getari pusur panah, anak panah yang nabak betih Sayyidina Ali, hana mutikrek kalimat yang tebiat. Lehnya getanyang li para sahabat, ya Ali karamallahu wajha, pakan ledrawan, kenapa engkau tadinya sebelum engkau melaksanakan solat engkau melirih kesakitan saat kami cabut panah itu dari betismu, tetapi saat engkau menghadap Allah engkau tidak terasa, seolah-olah engkau tidak merasakan kesakitan sedikit pun. Hana terasa sakit, pakan hana tasura, hana takli, hana taliri kesakitan. Wahai Sayyidina Ali pun jauh watelun ibadah, seolah-olah yang dalam dunianya hanya lun ngan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sayyidina Ali saat beliau ucapkan takbir, semua isi dunia ini hilang. Yang ada dalam kehidupan beliau hanya beliaulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh tengku beratat lagi nyan, minimal kita akan mengikuti jejaknya. Sembayang-sembayang yang katanya pubut, sembayang-sembayang yang lagi nyan urung syiklun, insyaAllah akan mampu menciptakan pribadi yang mampu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran. Uronyo, poin yang penting yang terakhir adalah jangankan bercerita terhadap solat yang bernilai di sisinya Allah, solat itu pula di tempat gedanyo ka kronis kajet ke hal yang biasa, bahkan hanali diindahkan oleh orang-orang yang berkatipikan Islam itu sendiri. Tengku bina pegah yang gangkan, cobalah kita bangun buat survei tabudoh tadibit daripada masjidnya, cita kalian sudut-sudut kota-kota kita, baik ke desa, baik dimanapun kita berada, mulai dari kota Luksmawe, di Aceh, di Indonesia pada umumnya, padum nala urung-urung yang berKTP-kan Islam tidak mengindahkan hayya ala salah. Urung-urung yang berKTP-kan Islam berbalik kiblatnya, meninggalkan imam, tidak mau menunaikan ibadah solat. Wate tanya tengku pakan hana sembayang oma iluwulung kuto, tengku pakan hana semayang oma bajelun kuto lun meniaga buno sang hana pahli kajut cid hana kesemayang bawai wate tak perhatikan sampo tro wate asa lehu terabaikan sibuk ngan mita rezeki. Padahal Allah kepujut sidra manusia dan jin keputujuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hana diciptakan katanya oleh Allah Taala jin manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembahnya. Sembah manusia menyembah Allah, salah satunya adalah dengan cara sembahyang yang kita laksanakan. Maka mari tawo rumah nanuk kadang-kadang yang menteng sebon, menteng kubah wate sembahyang, bertajuk pugo orang syiklun. Nanuk karayuk kadang-kadang ka kuliah suka gasa, yo tanya untuk tak pugo bermate je tanya itak lianuk punya tengah tak perintahkan ibadah solat. Bahkan dalam saking utamanya perintah solat, dalam sebuah kajian dalam kitab Fathul Mu'in menjelaskan bahawa orang-orang yang meninggalkan solat dan sudah ditaubatkan tidak mau taubat dan ingkar terhadap keberadaan solat itu wajib, maka halia darah pemana jid takoh taku
dumnan penting sembahyang yang kita laksanakan. Tanya mandum ya agam yang naik masjidnya, baik coba-coba majaro linto anu tu untuk tapu nikah punya sembahyang hana, artinya jid ke wali nikah wali pasik menyertanya hana tak sembahyang. Baik coba-coba jid ke saksi, apabila ibadah solat tidak kita kerjakan, maka solat penentu segala-galanya. Solat yang kita laksanakan menjadi penentu segalanya dalam kehidupan kita. Wate tana wa Allah yang gehisap pun juga ibadah sembahyang. Dan ibadah sembahyang adalah ibadah yang hana wasilah, yang hana wasitah, yang hana perantara, hana melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan ibadah sembahyang secara langsung kepada Nabi Muhammad. Artinya Allah Nabi pesan kepada kitanya bahawa ibadah sembahyang nyawalah ibadah yang paling penting terhadap kehidupan orang. Tapi saking pentingnya ibadah solat, uronyo survei yang membuktikan maksiat terbesar di tempat kita dan umumnya di Indonesia adalah tarkis solah, orang-orang yang meninggalkan solat. Cita bodoh tak tanya babak urung na tinggal sembayang liron dalam si uro si malam limang boh wate. Selama udip na yang hanan sembayang sangarap jarang tarempok urung-urung yang na di luar masjidnya. Tak melaki urung-urung yang dalam masjidnya beristiqamah. Urung-urung yang di luar masjid kadang-kala na bengoh tan seput. Sembayang-sembayang yang gebuh nan le urang Aceh jamun sembayang pucuk rambut na bengoh tan teput. Maka sembahyang yang lagainya tidak akan mampu menciptakan pribadi urang-urang yang hana sembahyang, urang-urang yang hana terapkan sembahyang dalam kehidupan, maka hanalah sah bagaimana sempurnanya dia menjadi seorang muslim. Yang perlu pertanyakan, rukun yang rukun kiban atau yang penting? Yang pertama mengucapkan 2 kalimah syahadah. Yang kedua sembahyang si malam limang bawate. Maka wate sembahyang hana artinya kita tidak menjalankan sebuah rukun yang sudah diperintahkan oleh Allah, yakni rukun Islam. Semoga makin trip lagi tanya tadi didik anak tu. Yang pertama pernah sembahyang meu masjid. Walaupun terus masjid di pelung-pelung bahmnai gede, dengan biasa dia melihat orang-orang solat, akan terbiasa pula untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hana perle pegah ne umum baru letun ne bacaan solat menau, solat diperintahkan oleh Allah Taala. Baiklah perno yang ji berikan kebiasaan terhadap kehidupannya. Wate karaya ubud tak pernah sembahyang, wate karaya kabale kayu kubah sembahyang haitim kubah ali. Itu tergantung dari pribadi kita. Maka dalam sebuah pendidikan Luqmanul Hakim menjelaskan bahawa yang pertama pernah kepada anak baik persekutu Allah Taala, baik persyarikat, baik syirik, baik murtad. Yang kedua putra berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya pedang sembahyang prioritaskan kepada anak-anak tanya yang manteng ubud. Karena Luqmanul Hakim waktu perintah kepada anak, anak nyan manteng ubud, gerhoi dengan kalimat ya bunayya aqimis shalah wanha 'anil munkar. Pedang sembahyang dan tinggalkan segala kemungkarat dalam kehidupan. Maka orangnya tak cok kesimpulan dari paparan katanya urang Syiklun, karena waktu yang membatasi kita, insyaallah di pertemuan yang lain kali kita akan membahas lebih panjang lebar. Yang pertama, sembahyang nyan jud ke indikator si dodo urang bertakwa, sebagaimana yang dijelaskan bab permulaan surah Al-Baqarah. Yang selanjutnya sembahyang itu adalah ibadah yang sangat utama yang gejuk oleh Allah Ta'ala hana perantara kepada Nabi Muhammad. Dan sembahyangnya pula lah yang limang boh wate hanya na pada syariat Nabi Muhammad, saking istimewanya katanya. Yang selanjutnya tapubutlah ibadah sembahyang ngan ate, tapubutlah ibadah sembahyang ibadah-ibadah yang akan memicu naruh. Bagaimana untuk memunculkan ruh ibadah? Hadirkan kekhusyukan dalam ibadah yang kita laksanakan. Semoga ibadah sembahyang getanya akan jadi ibadah yang mampu mencegah kita dari kemaksiatan dan kemungkaran. Mungkin nyo saja yang dapat ulun tuan sampaikan. Di akhir paparan singkat ulun tuan merupakan pimpinan Dayah An-Nahlah. Dayah An-Nahlah jino tengah gebangun tengah perluasan lahan perle kepada infak wakaf. Maka urung-urung yang bersedia untuk wakaf tanah dengan lebat dengan jumlah ji simeter 150 tanah di belang pulau jid nomor 4 dengan Pak Nasir, insyaallah akan kamu belau tanah dengan peng wakaf urung drone. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.